Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Juniardi dengan NIM 12110513255. Pada video kali ini, saya akan membahas dan mengajarkan mengenai salah satu materi di dalam matematika, yaitu mengenai sistem persamaan linear satu variabel. Di samping itu, saya juga akan menjelaskan mengenai integrasi dari materi matematika tersebut dengan Islam. Persamaan satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan variabel adalah AX ditambah B sama dengan 0. Dengan A dan B bilangan bulat bukan 0. Contohnya yaitu 4X ditambah 5 sama dengan 25. Persamaan ini dikatakan sebagai persamaan satu variabel dikarenakan memiliki satu variabel yaitu X dan memiliki tanda sama dengan. Terdapat dua cara untuk menentukan penyelesaian dan himpunan penyelesaian pada suatu persamaan linear satu variabel, yaitu yang pertama dengan cara substitusi, yang kedua dengan cara mencari persamaan-persamaan yang ekivalen. Tetapi pada video ini saya akan mengajarkan mengenai cara yang kedua, yaitu dengan cara mencari persamaan-persamaan yang ekivalen. Pada persamaan linear satu variabel bisa dinyatakan ke dalam persamaan yang ekivalen, yakni dengan cara menambah atau mengurangi pada ruas kiri dan kanan dengan bilangan yang sama. Yang kedua yaitu mengalihkan atau membagi pada ruas kiri dan kanan dengan bilangan bukan 0 yang sama. Saya akan memberikan satu contoh mengenai materi matematika yaitu persamaan linear satu variabel. Contohnya yaitu tentukan nilai X dari persamaan 4X ditambah 5 sama dengan 25. Jadi untuk menyelesaikan persamaan di atas, kita harus mengurangi kedua ruas kanan dan kiri dengan angka 5. Jadi 4X ditambah 5 dikurang 5 sama dengan 25 dikurang 5. Maka hasil pengurangan tersebut didapat hasil 4X sama dengan 20. Kemudian kita harus membagi kedua ruas dengan angka 4. Mengapa demikian? Karena kita harus mencari nilai X-nya saja. Maka 4/4X sama dengan 20 dibagi 4. Maka didapat hasil X sama dengan 5. Dari contoh yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa operasi pada ruas kiri harus sama dengan ruas kanan, yaitu dengan mengurangi pada ruas kiri dan kanan dengan angka 5. Kemudian membagi pada ruas kiri dan kanan dengan angka 4. Sehingga dalam pengerjaannya terdapat hubungan antara konsep persamaan linear satu variabel dengan salah satu sikap terpuji atau akhlak mahmudah di dalam Islam, yaitu prinsip keadilan. Saya akan mengajarkan satu contoh soal mengenai persamaan linear satu variabel yang terintegrasi dengan Islam, yaitu sebagai berikut. Ini merupakan satu contoh soal cerita persamaan linear satu variabel yang terintegrasikan dengan Islam. Yaitu soalnya adalah, pada bulan Ramadan, Aisyah membeli 2 pasang baju di sebuah toko. Ia membayar dengan uang Rp200.000 dan mendapat pengembalian Rp25.000. Jika harga satu pasang baju tersebut X rupiah, maka harga satu pasang baju tersebut adalah. Soal ini merupakan contoh soal yang terintegrasi dengan Islam. Mengapa demikian? Karena terdapat hari-hari besar umat agama Islam, yaitu pada bulan Ramadan. Dan yang kedua, terdapat penggunaan nama-nama orang Islam, yaitu Aisyah. Kita masuk ke pembahasan. Untuk menjawab soal ini, kita harus membuat apa yang diketahui dari soal itu terlebih dahulu. Diketahui yang pertama, misalkan X itu merupakan harga satu pasang baju. Kemudian Aisyah membeli 2 pasang baju di sebuah toko. Ia membayar dengan uang Rp 200.000. Berarti uang yang dibayar sebesar
Rp200.000. Kemudian dan mendapat pengembalian Rp25.000. Uang sisa sama dengan 20 Rp Rp25.000. Setelah mengetahui apa yang diketahui dari soal, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu membuat model matematikanya. Kita bikin Rp200.000 dikurang dengan harga pembelian dari baju tersebut, yaitu 2 pasang baju, berarti 2X, sama dengan kembalian dari pembelian oleh Aisyah tersebut, yaitu 25.000. Untuk mengerjakan soal ini, kita akan menggunakan konsep sikap keadilan, yaitu ruas kanan dan ruas kiri sama-sama dibagi, dikurang, ditambah, ataupun dikali. Di sini kita kurang kedua ruas dengan 200.000. 200.000 dikurang 200.000 dikurang 2X sama dengan 25.000 dikurang 200.000. 200.000 dikurang 200.000 habis, maka sisa negatif 2X sama dengan 25.000 dikurang 200.000, hasilnya negatif 175.000. Jadi setelah mengurangi kedua ruas dengan 200.000, maka tahap kedua yaitu dengan membagi kedua ruas dengan negatif 2. Dibagi dengan negatif 2, dibagi dengan negatif 2. Maka negatif 2 dibagi negatif 2 hasilnya X. Dan negatif 175.000 dibagi negatif 2 hasilnya 87.500. Jadi kita telah mendapat nilai X-nya yang berupa 87.500. Jadi nilai X tersebut adalah harga satu pasang baju dinilai dengan 87.500. Jadi kesimpulannya, jadi harga satu pasang baju yang dibeli Aisyah adalah 87.500 rupiah. Di dalam Islam, kita diperintahkan untuk bersikap adil, kaum kerabat, dan melarang berbuat keji dan kemaksiatan, apalagi permusuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dari permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Keadilan di dalam Islam ialah keadilan yang mengatur semua segi kehidupan manusia secara seimbang dan menyeluruh. Sikap adil sangat penting untuk ditanamkan kepada peserta didik, karena sesungguhnya keadilan itu mendekatkan diri kepada ketakwaan. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sesekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekian penjelasan saya mengenai integrasi materi matematika di dalam Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.